Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Chen kecil, kamu tidak mati, kamu benar-benar tidak mati. Ucap Chen Sisi menangis tanpa ragu, air mata terus membasahi pipinya. Dia memeluk Qin Chen dengan keras, membenamkan kepalanya di lengan Qin Chen, dan menghirup aroma Qin Chen dengan rakus. Sisi, aku belum mati, maafkan aku baru menemukanmu sekarang, maafkan aku. Ucap Qin Chen berkata dengan lembut. Qiansu, Ruyu, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Chen Sisi menyeka air mata dan tersenyum. Qiansu dan Jiruyu juga merintih dengan air mata sambil berkata, Sisi, sangat menyenangkan bahwa kamu baik-baik saja, kamu tidak tahu seberapa besar kekhawatiran Chen Shao tentang kamu, sekarang tidak apa-apa, kita bertiga akhirnya bersama lagi. Ya, tiga saudari akhirnya bersama lagi. Ucap Sisi berkata dengan emosi. Dia ingat adegan di mana mereka bertiga mengalami petualangan saat di dunia Yukuno, dan juga di warisan pedang iblis. Bahkan mereka ingat adegan di mana Qin Chen melihat mereka bertiga bugil di kolam spasial Yukuno. Ketika ingat adegan itu, wajah mereka memerah karena malu. Saudari Qiansu, Sister Ruyu, Sisi akan selalu ingat itu semua. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan pernah berpisah. Ucap Chen Sisi berbisik. Melihat Qin Chen, mereka bertiga tidak bisa menahannya lagi, dan jatuh ke pelukan Qin Chen satu demi satu. Dada Qin Chen naik turun, dan ada napas hangat mengalir di setiap bagian tubuhnya. Hampir saja siotongnya membengkak karena saking kerasnya. Ketiga wanita itu sangat sempurna, berwajah cantik, seperti peri dari surga, dan mereka semua sangat mencintainya. Qin Chen tidak berani memikirkannya. Butuh beberapa kehidupan untuk melunasi hutang cinta yang dia miliki. Oke, ini terlalu membuat iri orang lain, tidak usah mempedulikan begitu banyak orang di sekitar kalian. Suara membosankan kucing hitam besar itu terdengar menggoda. Wajah Chen Sisi memerah, tetapi mereka bertiga tidak mau melepaskan Qin Chen. Kucing hitam berkata, mengapa kalian tidak pergi ke Cakram Giok, untuk melakukan bisnis terlebih dahulu? Kata kucing hitam besar itu sambil tersenyum. Bisnis apa? Jawab Qin Chen terdiam. Haha, seorang pria dewasa tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Mungkin ketiga gadis ini lebih tahu darimu. Ucap kucing hitam mengolok Qin Chen, Chen Sisi dan dua wanita lainnya memerah. Qin Chen terdiam dan mengutuk, pergilah. Pergi sana, pergi, mengapa? Apa kamu iri? Apakah kamu ingin aku mencarikan kucing betina untukmu? Ucap Qin Chen menggoda. Kucing hitam besar itu tersenyum dan berkata, oke, jangan bercanda lagi, karena jiwa Yuanmo belum mati sekarang, dan Ling Luling juga telah kabur, ditambah dengan Sangguan Sier. Mendengar itu, Qin Chen dan yang lainnya segera bangun. Memang Sisi telah terselamatkan, namun bukan berarti semuanya bisa merasa lega. Pertama-tama, jiwa Lord of Abyss harus dimusnahkan. Kedua, Ling Luling dan Sangguan Sier juga harus mati. Qin Chen berkata, baiklah, sekarang semua orang harus istirahat. Sembuhkan luka terlebih dahulu. Setelah itu, baru kemudian berurusan dengan mereka. Ucap Qin Chen serius. Apalagi, penguasa surgawi lainnya juga akan datang. Ucap Qin Chen menambahkan. Mendengar itu, Mo Yuanbai dan yang lainnya semua terkejut. Bagaimanapun, hanya Qin Chen yang mengetahui detail info ini setelah mencari memori jiwa Xiu Chengse. Qin Chen tidak ragu-ragu, dan segera menyebarkan informasi yang dia peroleh. Mengetahui hal ini, wajah Mo Yuanbai dan yang lainnya ketakutan. Apakah kamu yakin? Itu adalah pasukan yang dikirim oleh penguasa Istana Surga. Tanya kucing hitam besar itu juga memiliki wajah yang serius. Itu benar,
Itu adalah pria bernama Dong Yuyin, yang bertanggung jawab untuk menyerang alam bawah dari utusan Yaomi Mansion, dan dia adalah atasan langsung Ling Luling, jawab Qin Chen dengan wajah memucat, dan matanya menjadi dingin. Yaomi Mansion, bisik kucing hitam besar itu. Kucing hitam besar, tahukah kamu tentang Yaomi Mansion? Ucap Qin Chen buru-buru melihat ke atas. Kucing hitam berkata, itu adalah level istana yang sangat menakutkan. Penguasa dari sebuah mansion seringkali adalah master tingkat Holy Lord, dan panglima tertinggi yang dikirim olehnya untuk menyerang alam bawah benar-benar menakutkan. Seharusnya tingkat alam suci bumi. Ucap kucing hitam besar. Dalam ingatan Xiu Chengze, selain Dong Yuyin itu, ada juga tim ahli top yang dipimpin oleh Dong Yuyin. Ada 7 tingkat alam suci bumi dan lebih dari 30 penjaga puncak alam suci yang setara dengan Ling Luling. Semua orang terkejut lagi, dan wajah mereka sangat jelek. Berita ini benar-benar mengejutkan mereka. Sedangkan Ling Luling saja, sudah dapat menghancurkan seluruh kekuatan di benua Tianwu. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan begitu banyak master dari surga. Qin Chen, berapa lama orang-orang ini akan datang? Kata kucing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Wajah Qin Chen berwarna hijau, dan berkata, ini adalah memori dari Xiu Chengze, itu mungkin dalam 3 tahun. Jawab Qin Chen, 3 tahun, ini terlalu cepat. Gumam semua orang merasa berat. Yah, jangan pikirkan itu untuk saat ini, jawab Qin Chen mengangguk. Dia juga tahu bahwa masalah ini sangat mendesak, jadi dia dengan cepat duduk bersila dan memperbaiki luka-lukanya. Setelah beberapa saat, cedera Qin Chen sudah sembuh total. Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget, mereka merasa ini sangat tidak normal. Kucing hitam besar, ayo berangkat sekarang. Kalian semua segera melompat ke cakram giok. Qin Chen berkata dengan tegas. Kemudian Qin Chen memandang Master Sekte Iblis Ilusi dan ragu-ragu berkata, kamu juga masuk ke cakram giok alam semesta. Dia mengguncang sosoknya dan langsung terbang ke sudut tanah terlarang lainnya. Qin Chen, kamu telah menyerap asal-usul waktu, dan kamu juga putra benua, ditambah dengan asal-usul langit dan bumi. Anda hanya perlu berkomunikasi dengan asal-usul langit dan bumi untuk menangkap aura mereka. Ucap kucing hitam besar. Qin Chen segera berkomunikasi dengan sumber langit dan bumi, dan tiba-tiba, sebuah pikiran tiba-tiba tersapu, seolah menutupi seluruh tempat terlarang. Napas yang mengerikan muncul di benak Qin Chen. Ini adalah aura dari banyak binatang liar primordial di tanah terlarang, dan jumlah mereka membuat Qin Chen diam-diam terpana. Namun, Qin Chen hanya bisa samar-samar merasakan keberadaan lawan, tetapi tidak bisa dengan jelas merasakan kekuatan dan posisi masing-masing dari primordial beast ini. Hah? Itu Sangguan Sier. Di samping Sangguan Sier, aura surgawi yang familiar perlahan menghilang. Ini adalah napas Ling Luling. Qin Chen berkata, Ling Luling sebenarnya telah dibunuh oleh Sangguan Sier. Ucap Qin Chen tiba-tiba terkejut. Pada saat yang sama, aura jiwa iblis Yuanmo juga dengan cepat bergegas menuju posisi Sangguan Sier. Tidak baik, jiwa Lord of the Abyss ingin merebut tubuh Sangguan Sier. Ucap Qin Chen terkejut, dan segera bergegas menuju posisi Sangguan Sier. Dia mendesak aturan ruang dan waktu secara ekstrim. Satu langkah dapat mencapai jarak yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini Sangguan Sier duduk bersila, dengan aura sumber suci yang menakutkan melonjak di tubuhnya. Aura sumber suci ini beredar di tubuhnya, menyebabkan tingkat kultivasinya perlahan meningkat. Awalnya, dia sudah menerobos ke alam suci. Sekarang auranya menjadi semakin kuat, dan dia telah melangkah ke tengah alam suci. Kecepatan ini sangat menakjubkan. Terobosan. Saya tidak berharap saya dapat menerobos lagi. Tampaknya metode haus darah iblis alien ini benar-benar luar biasa. Gumam Sangguan Sier menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya. Sangguan Sier memiliki tatapan dingin, baru saja akan terbang. Tiba-tiba, di kejauhan, napas yang menakutkan dengan cepat muncul di langit, itu bergegas ke arahnya.
Ini adalah Qin Chen. Akhirnya saya tiba sebelum jiwa Lord of the Abyss datang. Ucap Qin Chen menatap Sangguan Sier di kejauhan, dan dapat merasakan basis budidaya Sangguan Sier sekilas. Memikirkan adegan di kehidupan sebelumnya, Qin Chen memiliki niat membunuh yang sangat kuat di dalam hatinya. Wanita seperti itu bisa melakukan apa saja hanya demi meningkatkan kekuatannya, bahkan bersedia menjadi pelayan iblis dan praktisi surgawi. Qin Chen mengorbankan pedang karat misterius dengan cepat menyerang Sangguan Sier. Ki pedang yang mengerikan meledak. Mata Sangguan Sier tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya pedang tak berujung menuju ke arahnya. Sangguan Sier hanya merasakan seluruh tubuhnya dingin, dan krisis yang kuat muncul di hatinya. Gelang berlian di tangannya telah dikorbankan, kecemerlangan yang mempesona mekar, dan membanting ke arah Qin Chen. Dengan hantaman ini, langit dan bumi tampak pecah. Gelang berlian ini mekar tanpa henti, Qin Chen mendengus dingin. Seni Kaisar Ilahi Bintang 9 di tubuhnya beroperasi secara ekstrim. Dia tahu bahwa Sangguan Sier memiliki harta suci seperti itu, tetapi Qin Chen tidak menganggapnya terlalu serius, tetapi dia tidak berharap kekuatan gelang berlian itu sangat mengerikan. Sehingga tidak kalah kuatnya dengan tombak darah yang dia dapatkan dari Pu Keijun. Qin Chen terus bergerak, cahaya hitam melonjak pada pedang karat misterius, dan cahaya pedang mengerikan itu jatuh pada gelang berlian yang diledakkan Sangguan Sier. Tiba-tiba, ledakan tak berujung lahir, cahaya gelang berlian bergetar dan berdengung, dan sinar cahaya mekar di atasnya, dan bahkan karakter kuno muncul, yang masing-masing sebesar gunung dan sangat berat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat gelang berlian itu, di depan pedang karat misterius, bagaimanapun, cahaya putih terus redup dan terus-menerus terkikis oleh kekuatan pedang karat misterius. Wajah Sangguan Sier berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan gelang berliannya, dan pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan serangannya akan dikalahkan oleh Qin Chen. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Akhirnya, cahaya gelang berlian itu langsung meledak, terbanting ke tanah hingga sebuah lubang besar terbentuk di medan perang kuno ini. Sangguan Sier ketakutan dan marah, tubuhnya melonjak dengan energi iblis, dan langsung berubah menjadi iblis, mencoba memblokir pedang karat misterius Qin Chen. Tapi itu tidak berguna, pedang karat misterius Qin Chen bahkan bisa membunuh Ling Luling dan Master Surgawi lainnya. Bagaimana itu bisa diblokir oleh Sangguan Sier? Tidak peduli seberapa kuat Sangguan Sier, itu paling kuat hanya setara dengan masa kejayaan Ling Luling. Hanya dengan satu tebasan, dada Sangguan Sier ditebas membentuk luka besar, dan seluruh tubuhnya terbang karena malu, darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah. Hah, Sangguan Sier ini tidak mati. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Pertahanan Sangguan Sier benar-benar kuat. Dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, semua orang juga dengan jelas melihat adegan ini, mereka diam-diam terkejut. Sangguan Sier ini sangat kuat, benar-benar dapat memblokir pedang Chen Sao tanpa mati. Semua orang mengertakkan gigi, berharap Qin Chen akan membunuh Sangguan Sier dengan satu pedang, tetapi Master Sekte Iblis Ilusi memiliki ekspresi yang rumit dan matanya menunjukkan kepahitan. Dia juga ingin membunuh Sangguan Sier dan membalaskan dendam Qin Chen. Tetapi ketika Sangguan Sier akan mati di depannya, Sekte Master Illusion Demon tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia ingat adegan ketika dia masih kecil, saudara perempuan tertuanya itu seperti seorang ibu. Tetapi kemudian, demi kekuasaan, saudara perempuannya itu benar-benar membunuh Po Chen Wu Huang. Sejak saat itu, dua saudara berbalik melawan satu sama lain. Tangan Sovereign Illusory Demon secara bertahap menegang, dan matanya meledak dengan kebencian. Tidak, saudari sialan, dia seharusnya tidak membunuh Po Chen. Dia memiliki terlalu banyak cara yang kejam hanya demi kekuatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.